Shalom, selamat pagi untuk seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pagi hari ini, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur bagimu ya Bapa di surga, atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga malam yang Tuhan berikan boleh kami pakai untuk menerima tenaga yang baru, untuk kami melakukan segala aktivitas di sepanjang satu hari ini. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang memberangkatkan kami berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, tertulis di Roma, pasal 13, ayat 4, demikian firman Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menetapkan pemerintah untuk mengatur, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan di seluruh dunia ini. Pemerintah yang bijaksana senang melihat rakyatnya yang dipimpinnya di dalam hidup yang teratur, hidup yang makmur, dan hidup yang damai. Kuasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu berasal dari Tuhan. Maka mereka juga harus bertindak menurut kehendak Tuhan. Apa yang mau kita lihat ketika seorang pemerintah memerintah di tengah-tengah kepemimpinannya? Ada tanggung jawab yang sangat besar. Makanya dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi pemerintah berasal dari Allah, maka ketika pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, dia harus berkuasa untuk memberikan kedamaian, kemakmuran, dan juga keteraturan kepada masyarakat banyak. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kuasa atau wewenang yang diberikan oleh Tuhan kepada pemerintah berasal dari Allah, untuk itu ketika Allah memberikan suatu kepemerintahan pada setiap orang, maka dia boleh berkuasa mengatur kehidupan rakyat banyak atau juga kehidupan yang dipimpin takut akan Tuhan. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada seorang yang memerintah di tengah-tengah kehidupan pada saat ini, itu yang mau kita terima melalui firman Tuhan, yaitu seseorang harus mendoakan pemerintahannya. Supaya ketika mendoakan pemerintahan, maka ada kedamaian di tengah-tengah pemerintahan itu. Ada kemakmuran di tengah-tengah pemerintahan itu. Dan ada keteraturan di tengah-tengah pemerintahan itu.
Itu yang dikatakan oleh Apostel Paulus pada firman Tuhan pada hari ini. Pemerintah yang menyandang pedang, tetapi bukan sesuka hatinya untuk mempergunakan pedang itu. Pedang dipergunakan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi ada saatnya pedang itu dipergunakan untuk mengawasi orang-orang yang melakukan kejahatan. Apa yang mau kita lihat dari ayat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Senantiasa berdoa untuk pemerintahan kita. Karena pemerintahan kita berasal dari Allah, maka kita senantiasa berdoa kepada pemerintahan kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Seseorang yang memerintah di dalam pemerintahan, dia harus mendoakan apa yang dia kerjakan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga senantiasa hidup di dalam kebenaran yang hanya daripada Tuhan. Barang siapa melawan pemerintahan, ia melawan ketetapan Allah. Karena itu masyarakat yang taat kepada pemerintah, dia harus membayar pajak. Masyarakat yang taat kepada pemerintah, dia harus melakukan segala kewajiban dan tanggung jawabnya kepada pemerintahan itu. Karena pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Maka kita tidak boleh bertindak semena-mena ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita kedudukan. Dimanapun kita memerintah, dimanapun kita bekerja, kita tidak semena-mena untuk melakukan kekuasaan kita. Dimanapun kita berkedudukan, melakukan segala pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, kita melakukan dengan adil. Kebenaran yang daripada Tuhan. Dan itu juga yang mau kita rasakan pada saat ini. Ketika pemerintahan kita yang kita jalani adalah pemerintahan yang teratur. Ketika pemerintahan kita adalah pemerintahan yang makmur, pemerintahan yang damai, maka kita selalu berdoa kepada pemerintah kita supaya para penguasa mampu memberikan kekuatan di dalam masyarakat yang menerima kekuatan itu juga dari pemerintah yang benar-benar bertanggung jawab. Seperti yang diberitakan oleh firman pada saat ini. Biarlah pemerintah adalah hamba Allah yang membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah itu sendiri yang menghukum orang yang melakukan kejahatan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di tengah-tengah pemerintahan kita pada saat ini, apa yang mau kita terima? Kita sudah hidup makmur, kita sudah hidup damai, kita juga sudah hidup teratur. Marilah keteraturan itu, kemakmuran itu, dan kedamaian itu membawa buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang mau diperintah di tengah-tengah pemerintahan kita. Menjadi orang-orang yang mau melakukan kebaikan karena Tuhan sudah memberkati kita. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita pemerintah yang mau kita doakan di tengah-tengah kehidupan kita. Segala aspek kehidupan yang kita jalani, pemerintah kita adalah utusan Tuhan untuk membangun berbagai aspek kehidupan. Karakter kehidupan di tengah-tengah perekonomian, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah budaya, di tengah-tengah adat yang kita hadapi pada saat ini. Allah memberikan kepada kita aspek-aspek kehidupan itu untuk kita nikmati, untuk kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Allah sudah menciptakan pemerintah untuk tempat kita melakukan segala yang baik sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kita masing-masing. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pemerintahan kita yang dipimpin oleh Tuhan melalui para hamba-hambanya atau para yang bertugas di tengah-tengah pemerintahan kita menjadi satu kenyamanan ketika kita boleh percaya bahwa Allah memberikan pemerintahan itu untuk kita imani, untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kita bertindak seturut dengan kehendak Tuhan,
supaya pemerintahan kita adalah pemerintahan yang bijaksana di tengah-tengah kehidupan kita, menyandang segala sesuatu yang terjadi, yaitu melalui proses yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Semua kita menghadapi proses yang kita hadapi itu boleh membawa kita kepada ketenangan, kepada kedamaian, kepada keteraturan. Karena Allah memimpin kita, memelihara kita, menciptakan pemerintah untuk kita tempati sebagai wujud daripada damai Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah menyuruh setiap pemerintah yang ada di dunia ini untuk menyatakan kebaikan itu, kebesaran itu di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita boleh memerintah atas kuasa Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami pemerintahan untuk tempat kami melakukan segala kegiatan, dan Tuhan menitipkan segala yang baik di tengah-tengah pemerintahan kami, sehingga terjadi keteraturan, kemakmuran, dan kedamaian. Kami rindu Tuhan supaya pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang makmur, karena Tuhan memakai setiap pemerintahan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu berkatilah setiap pemerintahan kami Tuhan, supaya sukacita Tuhan yang hadir dalam setiap jabatan yang Tuhan emban untuk setiap pemerintahan yang melakukan segala kegiatan. Kau berkati ya Bapa di surga. Berkatilah seluruh kehidupan jemaat-Mu. Dalam kehidupan setiap harinya Tuhan cukupkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hibur, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Dan Engkau berkati setiap anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga orang Kristen, supaya mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Berkati bangsa dan negara kami, berkati dunia ini ya Bapa di surga. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau lindungi kami Tuhan, supaya kami jauh dari segala mara bahaya. Dan Tuhan memberikan kepada kami sukacita ketika kami melakukan segala kegiatan kami satu hari ini. Terpuji Engkau Bapa, dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa.